Nah, kalau hujannya turun sudah jam 4, kita udah tahu omset besok pagi pasti kecil. Itu udah bisa diprediksi langsung. Ternyata rentan jam 6 sampai jam 7 pagi itu tuh agak rawan. Termasuk 11 malam ke jam 12 malam itu juga rawan. Bahwa barang expire, rusak segala macam ini, itu bagaimana? Itu negosiasinya di awal. Nah, jadi kunci pertama adalah jadikan pekerjaan itu hobi dulu. Hai Classy People, kita masih di Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Dan masih dengan Mbak Ira yang luar biasa. Kita lanjutkan lagi ya ngobrol kita ya. Jadi di segmen kedua itu ada pertanyaan yang menggantung, Mbak. Jadi tentu saja berbisnis ini tidak selalu indah ya. Betul. Ada hal-hal yang ya yang ada kalanya dukanya juga gitu. Lalu kemudian ada risiko-risiko ya yang sangat mungkin terjadi. Nah, jadi kita pengen tahu nih di bisnis swalayan ini risiko-risiko apa saja sih yang perlu kita mitigasi ya. Nah, harus kita atasi gitu. Iya, baik. Mungkin pertama kita kembali ke cuaca dulu nih. Pada saat hari hujan, pada saat musim lagi ya pokoknya hujan deh. Dan kita lihat lagi di jam ramainya. Kalau hujannya pagi nggak ada masalah. Jam ramai itu di swalayan selalu jam 4 sampai jam 9 malam. Orang pulang kerja. Orang pulang kerja. Nah, kalau hujannya turun sudah jam 4, kita udah tahu omset besok pagi pasti kecil. Itu udah bisa diprediksi langsung. Tapi kalau hujannya sebelum jam 4 dan itu teduh, kita bilang alhamdulillah, bersyukur. Karena itu pasti bagus gitu omsetnya. Itu pertama dari sisi cuaca. Kemudian kalau misalnya dulu saya pernah dapat lokasi pertama di Rili Aru, Lubu Begalung, itu kan banjir. Kalau udah hujan deras itu banjir. Omset bisa dikatakan ya tidur. Gitu. Jadi memang hati-hati dalam pemilihan lokasi. Jangan sampai memang walaupun ada banjir kiriman itu rezeki lah istilahnya, tapi alangkah baiknya kalau bisa memilih di awal itu tidak gitu. Kemudian yang kedua otomatis ya maaf kata ya pencurian dari komplotan-komplotan. Dulu kita pernah buka toko itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Ternyata rentan jam 6 sampai jam 7 pagi itu tuh agak rawan. Termasuk 11 malam ke jam 12 malam itu juga rawan. Gitu. Karena mereka datangnya tuh beberapa orang yang di sana disibukkan dengan segala macam, yang satunya bermain. Berarti komplotan ya, Mbak? Komplotan itu. Selama ini kita dapetin selalu komplotan. Kemudian juga itu tadi resikonya dari bad stock, barang-barang expire, digigit tikus segala macam. Tapi itu hati-hati lagi, itu bukan barang mati yang bisa kita katakan itu kita merugi, tidak. Kita punya manajemen bad stock. Jadi barang-barang rusak itu kita bikin kelompoknya per distributor. Kemudian ya nanti negosiasi ya dengan distributor itu di awal bahwa barang expire, rusak segala macam ini itu bagaimana? Itu negosiasinya di awal. Artinya bisa diatasi ya, Mbak? Bisa diatasi. Kemudian lagi mungkin kalau masalah hujan tadi itu yang agak susah ya? Iya betul. Nah itu tadi pada saat hujan kita cari lagi solusinya. Bagaimana konsumen datang hujan gak hujan tetap nyaman. Nah itu tuh dipayungi. Mitigasinya kemudian, itu ya. Betul, berikan lagi pelayanan. Nah itu tuh jarak antara parkir mobil dengan pintu masuk itu jangan terlalu jauh. Sehingga mereka itu tadi ada kanopi misalnya. Ada kanopi salah satu ya. Betul, itu salah satunya ya. Gitu. Jadi sebenarnya setiap permasalahan pasti akan ada solusinya. Ada solusinya, Kalau dari segi manajemennya sendiri ada risiko apa yang mungkin biasalah yang namanya karyawan. Ini intern ya. Mungkin mereka ya namanya masih anak-anak muda. Iya. Mungkin pada saat lagi tugas, lagi nggak punya duit, wah haus ya, yaudah deh minum dulu deh dari kulkas gitu. Buka aja showcase-nya. Gitu ya. Ambil 1, 2, akhirnya nanti jadi terbiasa. Karena terus terang barang di swalayan itu tidak bisa stok opnam setiap saat. Karena sangat banyak, itu butuh waktu. Gitu. Jadi dia minum, terus naruh botolnya juga di mana juga kan nggak akan ketahuan. Pada saat pulang memang cek body misalnya sama security, tapi kan minumnya udah masuk ke perut. Termasuk kue-kue basah. Jadi intern juga ada, dari luar juga ada, faktor cuaca juga ada. Gitu. Kalau mismanagement mungkin nggak? Kalau mismanagement tinggal kontrolnya lagi sebenarnya. Jadi memang kebetulan saya dan suami itu memang orangnya nggak bisa diem. Kadang kan orang bilang, kan lo udah saatnya di rumah, udah saatnya lo nggak usah ke toko, nggak bisa.
Jadi kunci di yang saya lihat ya, kenapa beberapa teman saya buka swalayan tutup. Itu Maksud tadi. saya? Iya. Oke. Terus Jadi memang dengan hadirnya kita di tengah karyawan itu membuat mereka shock terapi. Mereka akan kerja serius karena mereka dinilai, mereka dilihat nanti hubungannya dengan masalah kenaikan gaji dan segala macam. Dan itu tetap dimonitor walaupun secara acak. Oke. Itu tetap. Artinya walaupun Mbak Ira sibuk, Pak Is tetap standby. Tetap ini ya. Oke. Itu WA group juga. Kita gunakan inilah istilahnya kemajuan teknologi dengan handphone. Itu grup. Pelaporan semua ada di sana. Walaupun sebenarnya kita nggak sempat baca sih. Iya. Cuman dengan mereka berikan laporan, kita komen sedikit, itu udah bikin mereka merasa memang diawasi dan diperhatikan ya. Betul. Nah ini sebenarnya ada pertanyaan nih dari Classy People nih Mbak. Ya. Tapi sebelum pertanyaan dari Classy People, pertanyaan dari saya dulu. Iya. Ini ada hal yang menggelitik sekali bagi saya. Jadi saya termasuk yang memperhatikan nih Mbak Ira nih. Mbak Ira ini sibuknya luar biasa ya. Jadi kalau saya lihat di sosial media. Hobi sibuk saya bilang. Hobi sibuk ya? Kalau nggak sibuk saya demam. Oh gitu ya. Jadi kalau dilihat media sosial itu sebentar udah di mana gitu, di kota mana, provinsinya beda gitu ya. Ini orang ini nggak bisa diem kali ya gitu. Tapi beliau juga adalah seorang ibu rumah tangga. Betul. Dan juga seorang entrepreneur. Iya. Itu gimana bagi waktunya gitu? Nah, jadi kunci pertama adalah jadikan pekerjaan itu hobi dulu. Oke, pekerjaan menjadi hobi. Kalau hobi nggak akan pernah kena capek. Oke. Itu yang saya lakukan. Artinya memang butuh stamina yang kuat ya? Stamina bisa doping. Dopingnya begini maksud saya. Setiap jam 6 pagi kalau bukan bulan puasa, saya pasti makannya berat. Oke. Bukan makannya snack, bukan makannya ini. Memang sih disarankan dokter sarapan ya. Tapi kita udah biasa itu makan nasi. Karena nanti siangnya kalau udah sibuk telat makan gak ada masalah. Gitu. Jadi mungkin dari situ perutnya dulu ya. Kemudian itu tadi karena hobi tadi nggak bisa diem. Nggak kerasa capek ya? Ya jadi kalau pekerjaan itu tadi memang saya pakai sekretaris, pakai ya itulah. Setiap PR itu ada pencatatannya langsung. Jadi pada saat mau tidur, saya udah lihat catatan dari sekretaris. Besok pagi rencana kegiatan apa saja udah ada. Oke. Tinggal saya pilih lagi mana skala prioritas atau tidak. Berarti perencanaannya detail, lalu kemudian ada skala prioritas. Betul. Misalnya hari ini saya mesti ketemu temen deh, tapi nggak penting-penting amat, masih bisa undur, berarti itu nggak. Itu cancel dulu. Saya janjian dengan Classy hari ini, berarti wajib, berarti yang lain saya tunda. Gitu. Kemudian ya saya sering keluar kota kemana-mana segala macam, itu handphonenya nggak lepas. Termasuk ya itu tadi, si mbaknya di rumah masak, itu menu sebelum pergi juga udah disiapin. Ini Senin, ini Selasa, Rabu, misalnya saya pergi 3 hari. Itu saya monitor lagi, udah dimasak, jangan lupa ini itu. Ntar telepon lagi si papanya di kamar, Bang, makanan udah selesai di meja ya. Terus telepon anak lagi, padahal mereka satu rumah. Tapi tetap saya usahakan untuk komunikasi. Sampai juga kadang kalau pergi sama teman-teman itu mereka ketawa, gila lu lagi di mana, telepon melulu nggak apa-apa. Menciptakan komunikasi penting banget saya bilang. Jadi saya tetap seperti masih ada di rumah walaupun badan saya tidak di rumah. Gitu. Luar biasa ya. Tentunya kesehatannya harus dijaga benar nih. Iya, sangat perlu banget. Oke deh, kita bacakan nih pertanyaan dari Classy People ya. Jadi udah penasaran juga mungkin nunggu dibacain pertanyaannya gitu ya. Ini ada pertanyaan pertama nih dari Agung ya. Agung menanyakan, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga produk bagi pemula yang akan memulai sebuah bisnis? Selain mempertimbangkan perhitungan cost structure yang akan dibutuhkan. Nah, gimana kira-kira? Jadi sebenarnya kalau untuk swalayan ini lebih enak. Karena setiap barang yang kita beli sudah ada acuan harga jual. Jadi distributor itu selalu melampirkan harga jualnya sudah ada. Jadi kita boleh jual di bawah harga itu. Sebenarnya nggak ribet. Semua sudah ada acuannya. Ya kecuali itu tadi kalau bukan PND misalnya kayak baby, kayak alat tulis, kayak pecah belah, itu suka-suka. Bisa 3 kali lipat, 5 kali lipat juga itu tidak ada masalah. Tapi kan kita fokusnya kalau minimarket ini PND. PND selalu acuannya ada. Susu nggak melebihi 1%. Yang kosmetik hanya sekian persen, itu sudah ada acuannya. Jadi terbantu simple, ya dengan sebenarnya itu sangat ya, Mbak, terbantu. Dari prinsipalnya sangat terbantu. Ini ada pertanyaan berikutnya lagi ya, Mbak ya. Jadi
Ini saya sengaja melewatin nih. Ada pertanyaan 11 sebenarnya saya lompatin ke 12 nih. Ini dari Putri nih. Putri menanyakan ya, saya akan mengikuti sebuah kompetisi bisnis plan. Di draft proposal yang sudah disediakan panitia, terdapat poin yang meminta peserta untuk menjelaskan siapa yang akan menjadi kompetitor dari bisnis yang akan diusulkan. Hal yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita memilah bisnis mana yang mungkin saja akan menjadi kompetitor kita? Iya, baik. Jadi saya contohnya di Dallas Swalayan berada di Jalan Andalas. Oke. Yang menjadi kompetitor saya itu tidak mungkin yang di Tabing. Oke. Nggak akan mungkin ada yang di Indarung. Berarti sekitar saya, sekitar kita. Oke. Nah, sekitar kita itu tumbuh siapa saja yang sama dengan bisnisnya kita. Nah, itu yang mesti kita perhatikan. Oke. Oh, ternyata mereka pelayanannya bagus banget. Oh, ternyata mereka ini. Nah, kita juga harus bisa lebih. Gitu. Jadi kompetitor itu berada di sekitar kita. Sekitar kita ya. Iya, betul. Oke. Ini saya ingin menggabungkan pertanyaan Agung dengan Putri. Nah, jadi kan bukan rahasia umum lagi ya untuk segmen pasar tertentu ya. Bukan hanya value atau pelayanan gitu ya, Mbak ya. Salah satunya adalah harga gitu ya, dan ya di samping yang lain itu ya. Nah, bagaimana Mbak melihat berkompetisi dalam value dan harga dengan kompetitor ini gitu? Iya. Ya mungkin sekali waktu ya termasuk karyawan atau saya yang main-main dong ke tetangga. Oke. Setidaknya kan berbagi rezeki. Iya. Mungkin saya jajan, mampir sambil melihat bagaimana sih mereka, kelebihan mereka perlu kita tiru dan dalam arti kata kita akan memberikan plus. Iya. Gitu. Nah, kekurangan mereka kita jadikan contoh. Oke. Bahwa itu jangan dilakukan gitu. Jadi tetaplah kan nggak mungkin uang masuk di saya harus belanja di saya sepenuhnya enggak. Jadi saya tetap main ke tetangga, tetap main, tetap melihat. Jadi semakin banyak kita melihat, kita semakin tahu kekurangan kita ada di mana. Iya, Jadi kita itu kan menguji ya teori manajemen yang kita bahas di manajemen praktis di episode awal gitu dengan realita di lapangan. Ternyata ini nyambung banget, Mbak. Jadi memang harusnya begitu. Harus. Jadi ketika seorang pebisnis atau entrepreneur ya menyiapkan value ya atau waktu itu di awal masih value proposition, dia itu kan menduga-duga nih keinginan jadi customer itu apa gitu ya. Dan juga mempertimbangkan kompetitor karena value ini harus lebih baik dari kompetitor. Nah, jadi untuk itu memang kita tidak bisa autis juga asik sendiri gitu. Harus lihat juga dong gitu lingkungan sekitar seperti apa. Dan lagi-lagi sebenarnya ini hal yang baik untuk lingkungan, untuk semuanya ya. Untuk para pebisnis juga berusaha berlomba-lomba memberikan yang terbaik seperti tadi ya, supir taksi jadi makin bagus dan juga masyarakat, audiens atau customer juga mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, keren Mbak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya. Dari Gaby, saya ingin bertanya, apa yang mesti dimiliki di awal memulai sebuah bisnis agar bisa mendapat pendanaan dari investor? Artinya nih, gimana supaya mendapatkan modal di awal? Gimana, Mbak? Mungkin kembali ke pengalaman kami. Oke, silakan, Mbak. Beberapa tahun sebelum kami memutuskan untuk buka usaha ini, kami terus terang jatuhnya tuh magang. Magang dulu kerja di tempat ada keluarga. Nah, di sana itulah kita ciptakan komunikasi dengan para sales, para UMKM, para prinsipal. Di situ kita ciptakan komunikasi dulu. Sehingga setelah baik, hubungannya baik, kita mau buka, mereka berlomba-lomba minjemin barang. Jadi modal awal yang dibutuhkan banget udah pasti gedung. Gedung, perangkat, fasilitas, dan sarana prasarana yang ada harus di tempat usaha kita. Sementara kalau produk itu masih bisa sistem negosiasi. Gitu. Jadi kalau berapa rupiahnya tergantung besarnya berapa. Gitu. Kayak semen Padang, saya punya ukuran sekian, berarti sekian. Jadi yang perlu disiapkan adalah kontrak tempatnya, rak-raknya, komputernya. Gitu. Dan merekrut SDM. Berarti hubungan baik itu hal yang penting ya? Sangat penting. Ini contoh. Jam 4 sore hari hujan, sampai jam 9 nggak berhenti, sampai besok pagi penjualan kecil, besok pagi jatuh tempo pembayaran gede. Nah itu saya selalu menekankan ke bagian keuangan, jangan pernah sampai si
kolektor tadi nyampe ke ruangan kita baru kita katakan maaf nggak bisa bayar. Itu saya marah. Harus punya nomor telepon yang bersangkutan. Jadi pada saat pagi sebelum dia mau ke sini udah ditelepon. Pak Rudi, minta maaf Pak Rudi, kita nggak bisa bayar hari ini karena cuaca tadi malam hujan. Dia pasti ngomel, tapi ngomelnya nggak parah. Sampai dia buka helm, buka jaket, naik ke lantai 2, ikut antri lagi. Iya. Ternyata tidak bisa bayar gitu. Jadi tetap hubungan itu sangat penting banget. Artinya sebagai pebisnis kita perlu petakan ya. Betul. Siapa saja ini kita, stakeholder kita, lalu kemudian tetap bina hubungan baik. Harus banget. Oke, Classy People ya. Jadi apa yang disampaikan Mbak Ira ini sangat menginspirasi sekali. Jadi yang namanya modal kerja di awal itu relatif ya. Jadi ada satu hal yang menarik sekali berdasarkan pengalaman beliau, hubungan baik dengan berbagai unsur yang memang relevan atau berkorelasi dengan bisnisnya sudah dibina terlebih dahulu gitu. Sehingga modal untuk memulai really berarti kalau dibandingkan dengan orang lain relatif lebih mudah gitu. Betul. Lebih murah gitu ya. Oke, Classy People, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung diskusi kita di manajemen praktis ini. Namun agar lebih afdol, saya ingin Mbak Ira memberikan closing statement nih. Jadi silakan Mbak, dari diskusi kita mulai dari segmen awal ya, segmen kedua dan segmen ketiga. Kira-kira ada pesan apa gitu yang ingin disampaikan kepada seluruh Classy People? Silakan, Mbak. Iya. Ya, buat Classy semuanya, saya ngucapin terima kasih banyak. Karena menjadi tamu terhormat ini di acaranya Pak Is, di acara Classy. Ya mudah-mudahan ya saya tadi itu ya berbagi pengalaman karena itu realita yang kami alami sehingga alhamdulillah sampai hari ini 18 tahun kami bisa masih terus eksis ya dan bahkan masih terus bertumbuh. Amin ya robbal alamin. Nah tentunya program ini bagus banget. Kenapa? Itu tadi di saat ya maaf sekarang sudah ada gadget, radio mulai ditinggalkan. Tapi dengan acara ini, terutama buat anak-anak muda yang memang pengen jadi entrepreneur, mereka bisa terbantu dengan YouTube dari Classy FM ini. Amin. Gitu. Apalagi Padang memang butuh ada seperti role model, seperti ya diingatkan terus kan dari kita untuk kita, sehingga pemuda-pemuda yang di Padang ini tumbuhnya nanti tetap lebih hebat dari kita. Insya Allah. Amin. Iya, sukses buat Classy. Sukses buat Mbak Ira juga. Oke, amin. Iya. Oke, Classy People, terima kasih telah bersungguh-sungguh memonitor acara ini. Semoga memang memberi manfaat untuk kita semua. Pantau terus manajemen praktis with Iskandar Z Lubis. Just make it simple.